Anak-anakku yang terkasih, kita kembali dalam pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar pelajaran agama. Sebelum itu, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali. Hari ini kita belajar pelajaran agama, yaitu tentang diriku disayang Tuhan. Kita lanjut ke pelajarannya. Anak-anak perhatikan, ada gambar Tuhan sedang memberkati anak-anaknya. Nah, anak-anak, Tuhan itu sangat sayang kepada kita semua. Kita semua ini adalah anak-anaknya. Tuhan sayang pada semua anak. Dan Tuhan selalu memberkati setiap anak yang datang kepadanya. Tuhan tidak membedakan anak yang berambut keriting atau lurus, lalu Tuhan juga tidak membedakan anak yang berbadan kurus atau gendut. Tuhan tidak membedakan anak yang berkulit hitam dan putih. Siapapun yang datang kepadanya, maka Ia akan memberikan berkat kepada kita. Lihat di sini anak-anak. Di atas sini ada Tuhan. Nah, Tuhan itu selalu memberkati kita yang datang kepadanya. Memberkati kakek nenek kita, memberkati orang tua kita, memberkati diri kita, dan memberkati saudara-saudara kita serta teman-teman kita. Maka dari itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap harinya kita selalu dan masih diberikan nafas kehidupan ketika kita bangun pada pagi hari. Anak-anak, Tuhan itu sangat senang melihat anak-anaknya saling berteman. Kenapa? Tuhan tidak senang ketika melihat anak-anaknya bertengkar dan tidak rukun. Saling berteman dan tidak bertengkar saat bermain itu adalah perbuatan yang terpuji. Dan Tuhan sangat senang melihat anak-anaknya saling berteman dengan baik. Kalau kita berteman dengan teman, tidak boleh saling menyakiti, harus berbicara yang sopan, dan harus bermain dengan baik. Dalam melakukan permainan, kita juga tidak boleh berbuat curang, karena kalau kita berbuat curang, maka teman kita tidak akan senang kepada kita, dan nanti kita tidak banyak teman anak-anak, kita malah dibenci oleh teman kita. Karena ingat bahwa Tuhan itu sangat senang melihat anak-anaknya itu saling berteman dengan baik. Anak-anak itu dapat meminta berkat dari Tuhan ketika anak-anak pergi ke gereja atau ke rumah ibadat. Maka dari itu, Tuhan selalu mengajak kita, kalau khusus agama Katolik itu beribadah pada hari Minggu. Nah, hari Minggu itu harinya Tuhan. Kita pergi ke gereja untuk meminta berkat kepada Tuhan. Maka anak-anak bisa pergi ke gereja atau ke rumah ibadat untuk meminta berkat Tuhan. Karena apa? Karena itu rajinlah ke gereja bersama orang tua atau mengikuti doa di lingkungannya masing-masing. Ya, itu tidak boleh lupa. Tetapi untuk masa sekarang ini adalah masa yang sangat membuat kita harus tetap menjaga agar tubuh kita tidak rentan atau tubuh kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Maka untuk sekarang keadaan berubah anak-anak. Ke gereja saja masih ada gereja yang belum bisa kita datangi untuk beribadah.
Karena pada tahun ini sekolah saja kita secara online. Jarak antara orang yang satu dan yang satu harus berjauhan, tidak boleh dekat. Karena situasi pandemi ini, maka berdoa dimanapun itu baik anak-anak. Karena dalam keadaan seperti sekarang ini, yaitu kita semua dihadapkan dalam situasi pandemi, maka anak-anak dapat berdoa dan meminta berkat dari Tuhan dengan cara berdoa di rumah bersama keluarga. Karena dimanapun kita memohon berkat dari Tuhan, sebenarnya Tuhan akan senantiasa memberkati kita anak-anaknya. Seperti dikatakan dalam Injil Matius bab 6 ayat 6, yang berbunyi seperti ini anak-anak. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ayat ini harus kita ingat bahwa dimanapun sebenarnya kita berdoa dan meminta berkat, Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Jadi jangan khawatir ya anak-anak. Nah, Ibu mengatakan bahwa rajin-rajinlah berdoa dan bernyanyi memuji Tuhan. Kenapa? Karena dengan cara itulah kita dapat berbicara dengan Tuhan. Dengan cara berdoa dan memuji namanya, kita dapat berbicara dengan Dia dari hati ke hati. Apalagi anak-anak biasanya sebelum tidur itu harus wajib berdoa ya, dan memohon berkat dan perlindungan ketika tidur, supaya ketika bangun paginya anak-anak menjadi segar, sehat, bugar, dapat melakukan segala aktivitas yang harus anak-anak lakukan pada hari ini. Nah, Ibu mengatakan bahwa Tuhan itu kekuatan terbesar kita. Kenapa? Kalau kita berdoa dan meminta kepadanya, maka kita akan mendapatkan pesan. Pesan itu yaitu melalui doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan akan membalas dan menjawabnya melalui pesannya. Apa itu? Kita dapat menerima atau membawa kabar sukacita. Lalu yang kedua, mencari. Tuhan itu selalu ada ketika kita mencarinya. Nah, dengan berdoa, doa membawa kita kepadanya untuk berbicara dari hati ke hati. Dalam kehidupan kita itu ada masalah, anak-anak. Contoh masalah kecil. Biasanya dengan teman saja kita bisa bertengkar kecil. Antara teman dan teman tidak saling memahami. Nah, kalau kita bersalah kepada orang, dengan cepat kita harus segera meminta maaf. Kenapa? Karena meminta maaf itu tidak ada salahnya terlebih dahulu. Malahan akan menimbulkan hal-hal yang positif pada diri kita. Masalah itu harus diselesaikan anak-anak. Dengan cara apa? Kita harus berserah dan berusaha dalam menghadapi masalah tersebut. Karena Tuhan itu selalu membantu setiap anak-anak yang datang kepadanya. Ya. Nah, kita harus menjadi manusia atau orang yang lebih baik dari hari ke hari. Setiap hari itu ada pembaruan di dalam diri kita. Dari mana? Maka itu Ibu mengajarkan anak-anak bahwa sebelum tidur kalian harus berdoa. Dan bangun tidur pun kalian harus mengucap syukur. Dalam mengucap syukur itulah terjadi pembaharuan di dalam diri kita melalui doa. Apalagi kalau anak-anak tiba-tiba terbangun saat subuh. Jangan menangis dan jangan membangunkan orang tua karena mungkin orang tua paginya akan bekerja. Jadi mereka juga butuh istirahat yang banyak. Maka dari itu, ketika anak-anak terbangun subuh, itu namanya saat teduh anak-anak. Anak-anak juga bisa berdoa, tanda salib, anak-anak berdoa, Tuhan, kalau memang masih ada kesempatan untuk diriku beristirahat, maka lelapkanlah mataku dan bangunkan aku pada pukul sekian. Nah, itu juga cara kita berbicara dengan Tuhan. Melalui doa itu kita memperbaharui diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik, ya. Nah, dengan adanya video pembelajaran ini, anak-anak mendengarkan video pembelajaran agama hari ini, maka Ibu pastikan anak-anak itu dapat memahami bahwa Tuhan itu sangat menyayangi kita, anak-anaknya.
Kalian itu anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Ibu juga, ibu ini adalah anak-anak Tuhan juga. Karena melalui dialah segala pergumulan, segala masalah kita dapat berbicara kepada Tuhan dari hati ke hati melalui apa? Doa. Nah, di akhir pembelajaran ini, anak-anak lihat, ini ada gambar Tuhan bersama anak-anaknya. Ini anak-anak bisa dapat di buku Fokus Jamrud Agama Anak-anak. Nah, tugasnya adalah anak-anak warnailah gambar ini dengan sebaik-baiknya ya. Langsung saja di buku Fokus Jamrud Agama di halaman 17. Pesan dari ibu untuk pembelajaran hari ini adalah selesaikanlah tugasmu dengan mandiri dan minta dampingi orang tua. Lalu selalu patuh kepada orang tua dan dengarkan nasihatnya. Tidak boleh melawan. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang pada hari ini telah mendengarkan video pembelajaran dari ibu. Semoga bermanfaat dan kita pastinya meminta kepada Tuhan agar kita selalu sehat dan diberkati olehnya. Terima kasih anak-anak, salam sehat dan Tuhan memberkati.